Bursa transfer musim panas 2026 ini beneran lagi bergejolak parah. Di saat klub lain masih sibuk hitung-hitungan, Florentino Perez dan Real Madrid justru siap memicu revolusi besar. Gerah melihat Barcelona mendominasi tahta Spanyol, Madrid dikabarkan kembali menunjuk Jose Mourinho demi membangun era Galacticos baru. Proyek ambisius ini kabarnya berani merogoh kocek fantastis. Setelah mengamankan Bernardo Silva, Ibrahima Konate, Marc Cucurella, hingga Denzel Dumfries, Madrid masih memburu Josko Vardiol senilai lebih dari 100 juta euro plus mengincar Rodri dari Manchester City. Di sisi lain, Barcelona memilih tetap tenang dan mengandalkan efisiensi Akademi La Masia walau sukses mendatangkan Anthony Gordon serta Karim Adeyemi. Efek domino transfer ini langsung merembet kemana-mana. Kehilangan Cucurella memaksa Chelsea berburu Alvaro Carreras dari Madrid, sementara AC Milan menaikkan tawaran jadi 35 juta euro demi memboyong Gerard Martin dari Barca. Tak mau kalah, Tottenham garapan Roberto De Zerbi masih terus belanja usai menghabiskan 230 juta pound sterling. Sementara di Anfield, Liverpool mulai membidik Barclay Barcola dari PSG sebagai suksesor ideal Mohamed Salah. Sementara itu di berita lain, pintu keluar Old Trafford mendadak terbuka lebar ke arah Italia. Juventus dikabarkan sedang menjalin negosiasi intensif untuk mengangkut dua bintang Manchester United menuju Serie A. Nama pertama adalah Joshua Zirkzee. Usai negosiasi Randal Kolo Muani dari PSG menemui jalan buntu, si nyonya tua langsung beralih ke Zirkzee. Penyerang asal Belanda itu dinilai butuh suasana baru setelah cuma mengemas 9 gol dari 75 laga bersama Setan Merah. Pihak United pun dilaporkan terbuka melepas Zirkzee lewat status pinjaman plus opsi permanen senilai 30 juta pound sterling. Gak cuma Zirkzee, Juventus lewat direktur olahraga Frederick Massara juga nekat bergerilya mendekati perwakilan sang kapten Bruno Fernandes. Bruno diproyeksikan jadi pengatur serangan utama dalam skema racikan Luciano Spalletti. Namun, transfer Bruno dipastikan jauh lebih rumit. Selain bandrolnya menembus 75 juta euro, manajemen United menegaskan sama sekali tak berniat melepas jenderal lapangan tengahnya dan justru makin optimis merampungkan kesepakatan kontrak baru di Old Trafford. Bursa transfer selalu punya cara unik menenun takdir. Manchester United mendadak memoles lagi memori lama mereka pada sosok Carlos Baleba. Di bawah ketenangan panggung Michael Carrick, Setan Merah memang butuh gelandang box to box yang bukan cuma tangguh memutus arah serangan, tapi juga anggun membagi bola. Laporan Sportmail mengonfirmasi Baleba masuk daftar perburuan utama, walau Brighton memilih bergeming tenang dan hanya mau bernegosiasi jika ada mahar yang benar-benar sepadan. Di sudut cerita berbeda, radar United ikut membidik ketajaman Oli Watkins. Langkah ini diposisikan sebagai skenario balasan andai Joshua Zirkzee benar-benar angkat kaki menuju Serie A. Mahar 40 juta pound sterling sudah disiapkan untuk merayu Aston Villa, meski perburuan dipastikan memanas lantaran Arsenal diam-diam ikut mengintai situasi sang penyerang. Di berita lain, pulangnya Jose Mourinho ke Santiago Bernabeu bukan sekedar nostalgia indah, melainkan misi meredam benturan ego yang sempat merusak keharmonisan tim. Korban paling menonjol dari revolusi ini adalah Vinicius Junior, yang nasibnya mulai terpojok menyusul deretan aksi indisipliner serta gestur menantangnya kepada Xabi Alonso. Kendati Mourinho mengindikasikan ingin mempertahankannya, Florentino Perez dikabarkan siap melepas Vini di angka 160 juta euro. Terlebih, kedatangan Ousmane Diomande kian mempertegas sinyal perpisahan tersebut. Guna menghidupkan kembali ruh lini tengah pasca era Modric dan Kroos, Mourinho mendesak Perez memboyong Rodri dari Manchester City dengan Joao Neves sebagai pilihan cadangan. Sektor pertahanan yang rapuh pun dibenahi lewat perburuan Denzel Dumfries dan Alessandro Bastoni. Sementara itu dari ranah Italia, takdir Andrea Pirlo menukangi Gli Azzurri mendadak gugur sebelum berkembang. FIGC menghentikan proses negosiasi akibat riak politik terkait kerja sama bisnis Pirlo di Rusia. Pirlo menegaskan bahwa kontrak tersebut murni urusan komersial semata. Pirlo menegaskan bahwa kontrak tersebut murni urusan komersial semasa ia berkarir di Uni Emirat Arab tanpa ada muatan politik. Keputusan sepihak ini memicu kekecewaan mendalam hingga membuat Paolo Maldini dan Leonardo mempertimbangkan untuk mundur dari jajaran manajemen. Lini tengah MU mendadak sepi sunyi usai Casemiro cabut. Meski sudah mendaratkan Andre Santos dan Tielemans, rasa haus Setan Merah belum tuntas. Kompas mereka kini mengarah ke Manu Kone yang tampil menyala bersama Prancis di Piala Dunia 2026.
Masalahnya, AS Roma mematok harga 1,2 triliun, angka yang bikin manajemen MU mikir keras. Demi menghemat uang cash, nama Marcus Rashford disodorkan sebagai alat tukar, namun Roma pusing melihat gaji Rashford yang terlampau tinggi. Mereka cuma berminat meminjam, itu pun menuntut MU tetap menanggung sebagian besar gajinya. Situasi internal MU pun makin riuh dan terbelah. Di satu sisi, kesepakatan personal dengan Kone sudah tercapai, tetapi di sisi lain, sebagian petinggi malah ingin banting setir ke Carlos Baleba milik Brighton, walau bandrolnya menembus 2 triliun rupiah. Di tengah pusaran ini, Michael Carrick hanya meminta publik untuk bersabar menanti amunisi baru yang masih menikmati sisa liburan. Berita selanjutnya, Real Madrid kalau sudah bergerak memang sehalus angin sore, tetapi efeknya sungguh mematikan. Tanpa rumor berarti, mereka mendadak membajak Yan Diomande dari RB Leipzig. Padahal sang wonderkid sudah hampir jadian dengan PSG dan terus dibayangi Liverpool. Madrid langsung melempar proposal 100 juta euro. Walau tawaran awal ditolak Leipzig yang meminta 130 juta euro, Perez siap maju lagi dengan angka 120 juta euro. Taktik senyap ini jadi bukti betapa dinginnya Madrid dalam mengamankan target utama. Namun, kedatangan Diomande diyakini bakal memakan korban di lini depan. Jurnalis Pepe Alvarez memberi sinyal akan ada perpisahan yang menyakitkan. Vinicius Junior disinyalir bisa jadi tumbal jika negosiasi kontrak barunya terus menemui jalan buntu. Celah panas inilah yang diam-diam dimanfaatkan Arsenal untuk bisa siap siaga memantau situasi Vini. Menurutmu, MU lebih mending memboyong Kone atau Baleba? Dan apakah masuk akal kalau Madrid tega mengorbankan Vini demi Diomande? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Pintu Old Trafford yang tadinya terkunci rapat mendadak kebuka lebar. Manchester United dapat angin segar setelah Real Madrid melunakkan sikap soal masa depan Aurelien Tchouameni. Gelandang Prancis itu kini siap disulap jadi kepingan terakhir lini tengah setan merah dengan mahar sekitar 68 juta pound sterling. Madrid sengaja melepasnya demi mengumpulkan modal untuk memboyong Rodri dari Manchester City. Meski Jose Mourinho awalnya ingin mempertahankan Tchouameni, prioritas El Real berubah drastis demi Rodri. United yang baru mendatangkan Yuri Tielemans dan Andre Santos memang butuh sosok kokoh untuk menggantikan Casemiro sekaligus menutup cedera Manuel Ugarte. Di sisi lain, situasi ini menguji ketenangan Enzo Maresca di City. Rodri yang baru membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dikabarkan enggan memperpanjang kontrak karena ingin pulang ke Madrid demi alasan keluarga, bahkan agennya sudah bertemu petinggi El Real. City sendiri bersiap mematok harga di atas 70 juta pound sterling sambil berburu talenta muda seperti Ayo Buadi. Maresca berusaha santai menanggapi rumor tersebut, tapi efek dominonya jelas. Begitu Rodri mendarat di Bernabeu, menit bermain Tchouameni bakal terkikis dan itu sinyal hijau yang dinantikan United.